ini mau nanya soal apa kan kehadiran nih di pelatnas kan ada pasangan-pasangan kuat ya kayak ada Marcus Kevin, Ahsan Hendra, Fajarian, senior kalian semua gitu di pelatnas. Perkembangan kalian gimana sih? Terus persaingan ganda muda sekarang ini kan juga ada Bagas Fikri, ada Leo Daniel, itu satu-satu deh. Kehadiran kayak Marcus Kevin, Ahsan Hendra, Fajarian itu pengaruh untuk kayak performa kalian dan latihan di pelatnas tuh apa sih? Gimana gimana Mbak? Nggak Kan fokus. kita kan sekarang punya ganda kuat nih senior nih kayak ada Marcus Kevin, Ahsan Hendra, Fajarian. Nah itu apa kehadiran mereka itu di pelatnas buat performa kalian tuh pengaruhnya apa? Oh, pengaruh sih ya, pengaruh banget. Soalnya kan mereka kan senior, terus permainan mereka lebih bagus jauh. Terus kalau kita sparring partner sama mereka, kualitas teknik kita, permainan kita pasti bakal meningkat mengikuti mereka seperti itu sih. Jadi itu salah satu faktor yang mungkin bikin perform kalian di kejuaraan Asia itu pengaruh senior-senior yang uh, apa yang cukup pengalaman dan peringkatnya bagus itu ngaruh ya buat performa kalian di kejuaraan Asia. Ya, Nah, terus kalau di pelatnas ini kan juga persaingan juga kuat nih di ganda-ganda putra muda selain kalian kan ada Bagas Fikri yang kemarin juara All England atau dan sama Leo Daniel itu kalian apa sih persaingannya tuh gimana sih waktu itu kayak ada cyber gitu nggak mungkin kayak lucu-lucuan aja taruhan nanti kami ya yang menang atau gue nih yang menang di sini kayak gitu itu ada nggak sih kayak taruhan-taruhan atau buat bangkitin motivasi sesama ganda putra di pelatnas gitu. Nggak ada sih kalau yang kayak gitu, maksudnya ya bersaingnya kayak positif aja sih. Mungkin kayak ya apa kayak mungkin sama-sama saling semangat ya, saling semangat. Terus juga mungkin ya emang pas juga sih ada apa senior gitu kan. Jadi ada yang dicontoh gitu loh. Jadi kami kayak berlomba-lomba mau jadi seperti mereka gitu sih menurut saya. Jadi lebih kayak ini ya motivasi yang positif gitu ya. Positif Kalau positif. menurut kalian nih kelebihan kalian kalau dibandingin Bagas Fikri sama Leo Daniel apa sih? semangat nggak mau kalah. Asik. Betul. Terus kalian nggak kan nggak kepilih nih ke Thomas Cup kecewa nggak sih? Enggak. Jujur Nggak, aja. nggak emang kan. Kecewa sih enggak. Kita kan emang dari tahun lalu kita berdua emang udah komitmen pengen main di SEA Games seperti itu sih. Jadi Oh kita memang udah. pas ya, nggak kecewa sih, biasa aja. Kalau untuk SEA Games nih kan kalian merasa dari kejuaraan Asia terus ke SEA Games tuh gimana persiapannya terlalu mepet kah atau gimana? eh ya persiapannya sih ya, kalau dibilang mepet ya mepet, tapi kan kayak seperti sebelumnya persiapan BHC kita cuma seminggu, kalau ini kita ada persiapan hari gitu. Jadi ya mesti semaksimal mungkin sih persiapannya kita benar-benar gunain. Kalau dari kan kalau dari bulu tangkis kan ditargetkan 3 medali ya. Kalau kalian sendiri apa gimana sih targetnya gimana? Terus melihat persaingan ganda putra di SEA Games ini gimana? Kalau target ya semua orang sih pengennya pasti emas ya, ya Mbak ya. Tapi kita ya coba step by step aja sih, satu-satu kita main semaksimal mungkin gitu. Seperti itu sih persaingan semua orang. Persaingannya mungkin merata ya, apalagi kan apa ganda putra emang maksudnya terkenalnya nggak apa banyak pemain bagus-bagusnya gitu, jadi ya pasti rata lah. Udah mulai ngeliat-ngeliat belum sih kayak negara-negara lain nih kalau ganda negara ini gimana? Udah mulai kayak apa ya mulai mengamati atau mulai ngukur-ngukur kemampuan gitu udah mulai belum kalian? Kurang lebih sama ya, pasti atletnya juga kan sama-sama main di apa di BWF World Tour kan, ya pasti ini sih apa udah tahu gitu loh ini atletnya yang ini, jadi ya. Nah, waktu setelah kalian juara ini sempat kembali ke rumah atau langsung eh, apa kembali ke pelatnas? Kalau saya sih kembali ke rumah sih ya. Ada libur 2 hari, jadi ya 2 hari sih di rumah gitu sama keluarga ngumpul makan-makan. Kalau ya.
Kalau Pram Iya sama juga saya. kembali kalian Tapi pada tinggal di mana sih? Maksudnya masih di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek tinggalnya? saya di Sukabumi, orang tua. Sukabumi, Kalau saya masih Jabodetabek. Jakarta apa? Jabodetabek pokoknya deket ya, berarti masih dikasih kesempatan untuk pulang ya. Ya. Oke, kalau kalian tuh sebenarnya sejak kapan sih dipasangkan gitu jadi partner? 2019 kalau nggak salah. Iya, 2019. Sebelumnya Pak pada pasangan sama siapa nih? Pram sama siapa? Yeri sama siapa? Dulu saya di juniornya sama Givari. Hari. Ya, Kalau Oh, Yere? saya dulu main mix, Mbak. Terus baru pindah ke Putra. Baru Putra pertama kali dipasangin sama ya Pramudia, tapi sebelumnya dipasangin sama Rinov sama Ramadiansyah ada. Waktu pas pertama di partnerin ini penyesuaiannya gimana? Sempat ada kesulitan nggak sih? Ya, yang pasti ada ya. Baik dalam permainan karakter kayak gitu. Eh, ada sih ya dulu pertama kali ya, mungkin karakter kita kan nggak nyatu kan ya, mungkin kita suka kayak berantem berantem pasangan baru kan, biasalah kayak orang kan berantem berantem gitu. Di di, nah, nih. Gitu sih, Mbak. Berantem itu lebih karena kayak tekniknya nggak cocok atau memang karakternya agak susah kayak gitu. Maksudnya satunya mungkin tipenya penyerang, satunya mungkin yang mancing atau apa bertahan kayak gitu. Mungkin sifat juga Halo? beda. Sifat beda, terus juga permainan juga mungkin awalnya beda karena kan Yere kan awalnya main di mix ya. Ya jadi apa ada butuh banyak penyesuaian sih awal-awal. Ya. Nah, kalau soal apa kalian di lapangan kan dengan apa dengan juara gini kan pastinya udah cocok lah ya. Tapi kalau di luar lapangan kalian sebenarnya cocok gak sih secara apa pertemanan kayak gitu atau cuman cocok di lapangan aja? Ya kalau pertemanan cocok, tapi kalau kayak sehari-hari beda sih, kayak Pram sukanya baca buku, kalau ya main game kayak gitu sih. Hmm. Terus kalau peran orang tua nih buat karir Pram sama Yere itu gimana sih? Tentu banyak ya perannya, apalagi soal biaya apa badminton kan nggak murah ya. Jadi Mm-mm. apa orang tua sangat suportif sih dari awal. Ya. Bisa diceritain nggak sih kilas balik apa buat Pram sama Yere tuh kenal bulu tangkis gimana sampai akhirnya masuk pelatnas? Kalau saya awal mulanya kan kelas 4 SD ya, kelas 4 SD masuk klub di apa di daerah gitulah. Terus dari daerah apa harus katanya kalau mau jadi pemain besar harus ke Jakarta dibilang gitu kayak klub besar. Akhirnya berangkat ke Jakarta. Terus awalnya terus masuk eksis awalnya single main single. Uh-uh. Ini pasti ada sesuatu nih kayaknya. Iya masih Pasti ada orang lain yang di antara kalian ya. enggak. Terus aku um, di eksis berkembang karena masih main single kan. Kayak kurang berkembang. Terus akhirnya uh, mau apa disuruh main double. Jadi dulu tuh awal mulanya pindah double tuh saya main kejuaraan di Singapura. Apa papa biayain main turnamen di Singapura. Habis itu juara juara doublenya. Terus akhirnya disuruh main double. Terus akhirnya karena saya ada punya saudara di Jarum, Andika Ramadiansyah itu. Terus ditawarin di situ, ditawarin di Jarum. Terus akhirnya masuk Jarum lah. Masuk Jarum udah berapa tahun ya. Terus abis itu langsung apa masuk magang di Pelatas dulu sekitar 6 bulan itu masuk deh sampai sekarang. Kalau Yere gimana? Sebenarnya penasaran sih. Yeremia tuh penyebutan namanya apa sih? Kan nama kamu panjang banget ya, Yeremia, Erich apa Erik atau gimana sih nama penyebutan nama panjangnya Yere? Yeremia, Erik, Yoce, Oh, Yakob. Erik. Yoce Rambitan.
Yoch. Yoce apa Yoke bacanya? Yoch. Once. Yoch. Yoch. Oh, Yoch. Oh, oke. Apa? Kalau Yere gimana nih? Apa? Eh, Kilas balik lah, maksudnya dari awal kamu tertarik bulu tangkis sampai masuk pelatnas gimana nih Yere? Kalau main bulu tangkis, kalau Yere kan pertama kali main, keluarga Yere kan, Yere kan 7 bersaudara. Yere anak keenam. Oh, Kakak Yere tuh oh, semua. Dan kebetulan tuh yang latih papa sendiri, bokap gitu. oh Terus gitu. Heeh. tapi pas kecil sih Yere SD lebih ke sepak bola sih dulu sempet. Oh gitu. Nah, mulai SMP baru latihan sama papa serius. Terus di kelas 1 SMA pindah ke SK Ragunan. SK Ragunan 1 SMA. Terus setahun di Ragunan langsung masuk Platnas di kelas 2 SMA. Woi, jawab! Tuh, ini boleh. Udah pada ngumpul nih kayaknya. Iya, ini seperti itu sih ya. Oh, Ya. Rinop, halo Rinop. Eh, Rinop. Kalau selama di pelatnas nih, gimana sih apa suka dukanya gimana sampai wah dari awal perjuangan terus akhirnya wah, bisa ketemu mungkin senior senior yang kalian idolakan itu gimana rasanya pas kesan pertama masuk pelatnas? Ya pertama kali masuk Platnas yang pasti kayak kayak wah gila nih ya apalagi kan waktu itu akhirnya kan masuk di mix kan. Terus masuk niat abis juara Olimpik tuh Bang Owi sama Cibutet kayak kali lihat mereka yang juara Olimpik kemarin nih kayak wah anjing seneng banget kayak gitu sih. Nah terus mulai kalian apa eh, kalian merasa kalau di pelatnas itu kesempatan turnamen bagi pemain-pemain muda sekarang udah lebih banyak atau belum sih? Pemain muda kayak kami gini ya, maksudnya. Eh iya sih, banyak sih dikasih pertandingannya. Malah lebih lebih banyak dari dulu semasa di junior menurut saya. Oh lebih Karena banyak ya. iya iya. Kalau kalian sendiri nih cara jaga stamina sama konsistensi di tengah turnamen padat gimana sih? Apalagi kan setelah jadi juara usia, nggak juara usia lagi, juara di kejuaraan Asia kan paling tidak kalian udah disorot lah, maksudnya perform kalian apa strateginya kan udah mulai kayak diperhatikan banyak pihak lah. Itu cara jaganya gimana sih? Apa kalian mungkin rajin-rajin ngubah strategi atau kayak gimana? Mungkin dari kalau kayak konsistennya mungkin dari pertandingan beruntun gitu ya. Kalau itu tuh mungkin kayak kalau Ko Heri ngomong sih apinya ya. Jadi kayak motivasinya tuh jangan kendor gitu loh. Selalu maksudnya kalau udah juara ya masih ada kan yang belum gitu. Jadi harus harus improve improve terus gitu loh. Jangan sampai cepet puas terus gitu. Nah, waktu pas tahun kemarin nih kan kalian maksudnya terhitung debut ya waktu di BWF World to Finals maksudnya dibandingkan teman-teman seangkatan kalian bisa nembus itu. Itu rasanya gimana sih bisa bisa pencapaiannya gitu karena kan kemarin dari wakil dari Indonesia kan terhitung sedikit ya waktu di BWF World to Finals itu gimana kalian? Rasanya bisa lolos kayak gitu. eh Rasanya sih ya seneng banget kayak kita pertama kali ikut apa tuh ikut ya World Tour terus kayak ya bangga senang kayak nggak nyangka bisa ikut gitu gitu kan kayak dari kumpulan semua poin di tahun itu yang terbaik 8 orang terbaik kan ya bisa main di situ kan kayak seneng sih kayak seneng aja. Kalau nasihat dari pelatih tuh apa buat kalian? Maksudnya kalian harus gimana pas kemarin juara di kejuaraan Asia kayak gitu. Setelah juara ya. eh Mungkin kalau dari Koar ini sih apa terus dijaga gitu loh apa motivasinya aja ya jangan cepet puas jangan kendor gitu karena kan emang kalau pemain muda kan mungkin masih sulit ya mengontrol kayak gitunya kayak mungkin contohnya kemarin habis tahun kemarin kita bagus terus di awal-awal tahun ini kan kurang baik ya hasilnya sampai mungkin di BAC kemarin agak mendingan nah jadi ya mungkin di apa lebih
bisa stabil gitu loh, at least. Kalau di ganda putra ini kalian kan selain bisa ada kesempatan sparring partner sama senior, ada nggak senior yang suka kalian ajak ngobrol, maksudnya buat curi-curi ilmu kayak gitu? Banyak ya kalau senior yang ngajak ngobrol. Biasanya sih Yare ngajak ngobrol tuh kayak misalkan kita lagi main partneran gitu, kayak Yare koes, kosinyo gitu. Biasanya Yare mati permainannya gitu, kayak mukulnya nyangkut atau apa, Yare selalu tanya, kok ini harusnya baiknya tadi gimana, kok saya apain gimana gimana, mereka ngasih tahu baru seperti itu sih. Kalau Samuel, kalau misalnya ini kan, kalau misalnya dipilih uh, kesempatan gitu buat kalau main sama senior, kalian masing-masing milih siapa sih? Kalau misalnya pengen dapat kesempatan buat main sama ya yang udah pengalaman gitu, mungkin Marcus Kevin atau Oh Hendra. Siapa ya dulu ya? Dulu dan ditanya juga. Di pelatnas ya? Iya, ya terserah mau mau di pelatnas atau di luar. Di pelatnas pengen sama um, mungkin Kosinyo kali, sama Bang Hasan. Kenapa tuh? Mungkin karena saya ngidolain aja sih. Oh, emang idola ya. Ya, Kalau sebenarnya pengen kalau sama, Jere siapa? Hah? Gimana? pengennya sih sama semuanya. Cuman ya, Kan harus pilih. ya harus milih. Kalau kalau Yare Oh, koes sama kosinyo. Kalau koes karena emang idola sama koes. kenapa sih apa sih keunggulan dari OS itu? Kalau koes itu lebih ke kalem ya, lebih kayak ekspresinya tuh kalau main tuh kayak gimana ya, keren aja gitu, cool gitu. Gitu-gitu aja ya. Nah, terus kalau sama teknik permainannya tuh kayak nggak panik, jadi kayak lagi diserang dia tuh tenang banget, nggak panik kayak gitu sih. Yang terakhir nih pesan Pramiere gitu buat uh, penggemar penggemar bulu tangkis atau mungkin yang pengen mulai belajar bulu tangkis, apa sih biar bisa uh, seperti kalian gitu. Pertama Ya kan? ya sih menghimbau dulu ya. Kayak maksudnya ini kan nggak mudah gitu loh, nggak mudah. Maksudnya pasti keluar harus ada yang dikorbanin. Jadi maksudnya kalau mau masuk di badminton ya harus totalitas. Maksudnya mau komitmen, harus komitmen sampai akhir gitu loh, tanggung jawab. Jangan sampai setengah-setengah karena kan di Indonesia sendiri sulit ya, maksudnya belum ada yang sport sama pendidikannya sama gitu, sama ratanya. Jadi ya harus milih kan, mau nggak mau. Jadi ya harus, menurut saya harus pikirin dulu awal-awal kalau mau jadi atlet badminton. Yere gimana Yere? Jadi atlet ya, ya yang Ya pasti mesti terserah. kerja keras. Kita mesti latihan eh, lebih dari orang lain, seperti itu. Pokoknya tips paling gitu itu, kita mesti melakukan hal yang lebih dari orang lain. Abis SEA Games tuh kalian turun, okay. Abis SEA Games kalian langsung turun ikut turnamen lagi atau sudah SEA Games dulu? Ada Indonesia Open ya kalau nggak salah habis itu. Indonesia Oh, Mas. jadi ada jeda ya. Ya, ya ada. Oke. Pramiere, terima kasih banyak ya buat waktunya. Semoga kalian bisa dapat prestasi-prestasi berikutnya, bisa bawa nama Indonesia dan nggak bosen-bosen kalau seandainya nanti kami wawancara lagi ya. Siap. Makasih banyak ya Pramiere. Siap. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi bisa ngobrol-ngobrol atau mungkin nanti liputan bisa nanya langsung sama kalian. Makasih banyak ya. Siap. Sukses selalu. Iya, kasih. Uh, 16 Oktober. Uh, Berikut sudah wawancara kami dengan Pramiere. Kalau kalian ingin bisa menyimak berita-berita terbaru, bisa lihat di bolasport.com. Ya, makasih Pramiere. uh,
Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.